Perkenalkan, nama saya Winda Lestari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Semarang. Izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata saya, modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung dan bekerja sama, sehingga akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik. Pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Adapun tujuan dari aksi nyata ini yaitu yang pertama untuk menumbuhkan karakter murid melalui budaya positif di sekolah. Yang kedua, murid mampu melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang ketiga, yaitu untuk menciptakan kelas yang nyaman dan aman. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini yaitu yang pertama, terciptanya keyakinan kelas. Yang kedua, murid melaksanakan nilai-nilai kebajikan karena motivasi dari dirinya sendiri, bukan karena penghargaan atau hukuman. Yang ketiga yaitu terciptanya kelas nyaman dan aman. Lini masa tindakan yang saya lakukan yaitu ada 3 hal. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua tindakan, dan ketiga refleksi. Untuk perencanaan, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru tentang pelaksanaan budaya positif. Kemudian untuk tindakan, yang pertama saya mensosialisasikan kepada siswa tentang keyakinan kelas. Yang kedua yaitu membuat dan mendesain hasil keyakinan kelas yang telah disepakati. Poster keyakinan kelas. Yang keempat, berkolaborasi dengan CGP satu sekolah untuk melaksanakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk selanjutnya itu membantu guru lain untuk membuat poster keyakinan kelas. Pada tahap refleksi, saya merefleksikan tindakan yang sudah saya lakukan. Dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aksi nyata ini yang pertama yaitu dukungan moral dan tenaga dari kepala sekolah dan rekan guru. Yang kedua yaitu kolaborasi yang baik antara guru dan murid. Dan yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan aksi nyata. Setelah melakukan aksi nyata di kelas, saya berkolaborasi dengan teman CGP saya yang kebetulan ada 2 CGP di sekolah saya untuk berkolaborasi untuk melaksanakan diseminasi tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Nah, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sukoharjo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Sukoharjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
besok di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi sesi 1, yang ketiga pemaparan materi sesi 2, dan yang terakhir yaitu penutup. Karena waktu sudah siang, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi sesi 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Nasihatul Istiqlaliyah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya pada siang hari ini untuk memaparkan aksi nyata kami, aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kami. Langsung saja. Latar belakang kami menerapkan budaya positif yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Sedangkan sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan juga baik untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap muridnya dari hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan mengganggu perkembangan potensi siswa. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab kita sebagai guru yaitu menciptakan suasana sekolah yang positif, yang nyaman, dan juga yang nyaman dan aman untuk siswa. Dengan cara kita sebagai warga sekolah harus saling tolong menolong, saling membantu, saling berkolaborasi dalam menciptakan hal tersebut. Karena tidak mungkin kalau kita itu hanya kerja sendiri, kita perlu bantuan orang lain. Kelas kita kan juga ada banyak dan juga ada banyak guru di sini. Dengan karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik, maka harapannya akan membentuk sebuah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya, konsep utama modul budaya positif ini yaitu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Untuk materi sesi 1 ini saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan juga motivasi perilaku manusia. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, atau sering kita dengar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan ini sebenarnya mengacu pada profil pelajar Pancasila kemarin yang kelas 1 sama kelas 4 sudah mengikuti diklat itu gitu. Itu di situ kan ada pembelajaran yang memang dipusatkan kepada siswa. Jadi guru itu memperhatikan
satu-satu karakter murid yang memang berbeda, sebenarnya kan berbeda, dan kita memberi pelayanan yang berbeda sesuai dengan minat bakat siswa masing-masing. Nah, pembelajaran diferensiasi mungkin bagi Bapak Ibu guru asing ya, masih asing mendengarnya. Pembelajaran diferensiasi itu apa toh? Nah, pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya kita mungkin pernah melakukan, tapi tidak sadar kalau itu pembelajaran diferensiasi. Ada 3 jenis pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan belajar muridnya. Yang kedua, yaitu minat murid, dan yang terakhir, profil pelajar murid. Saya akan memberi contoh di sini kesiapan belajar murid yang sudah saya terapkan di kelas saya, di kelas 4. Kemarin pada saat materi pembagian 3 digit angka itu saya membagi siswa menjadi 3 kelompok yang setiap kelompoknya itu mempunyai karakter yang berbeda. Jadi kelompok pertama itu anak-anak dengan kemampuan, dia itu sudah mampu membuat bersusun atau kita sering menyebutnya dengan porogabet, sudah lancar, sudah bisa, dan anak ini sudah menghafal pembagian 1 sampai 10. Nah, kalau yang kelompok kedua ini anak-anaknya sudah mampu membuat porogabet tetapi belum menghafal pembagian 1 sampai 10. Dan yang kelompok 3 ini anak-anak yang belum menguasai pembagian. Nah, setelah itu saya memberikan tiga bentuk soal yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda sesuai dengan murid tersebut. Jadi kelompok pertama itu saya beri materi yang sudah sulit karena mereka memang saya anggap mampu, dan yang kedua itu saya beri yang sederhana, dan yang terakhir ini mereka saya beri pembagian masih 2 digit angka dengan menggunakan pengurangan berulang karena memang belum menguasai pembagian. Jadi kalau saya beri dengan menggunakan porogabet pasti masih kebingungan. Seperti itu contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Bapak dan Ibu pernah menerapkan pembelajaran diferensiasi ini di kelas? Pernah. Nah, itu sebenarnya itu sudah pernah kita lakukan, tapi nggak tahu namanya apa gitu kan. Nah, saya lanjutkan. Disiplin positif. Disiplin merupakan cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Intinya kita itu menumbuhkan sikap disiplin positif pada anak itu karena faktor intern mereka. Jadi dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari faktor dari luar. Seperti itu. Seperti yang telah dikemukakan oleh William Glasser pada teori kontrol, setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sekarang di sini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan.
nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai atau prinsip-prinsip nilai yang dianut oleh seseorang. Kalau untuk saat ini nilai-nilai kebajikan yang sedang dilakukan di dunia pendidikan saat ini yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sudah pernah mendengar di Bapak Ibu? Sering, akhir-akhir ini sering, termasuk kelas 1 dan kelas 4 itu sudah menerapkan Merdeka Belajar dan sudah disuruh untuk menerapkan profil pelajar Pancasila di setiap pembelajarannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikan itu dari dalam diri anak bukan karena faktor dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa imbalan, tanpa ancaman maupun hukuman. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu kalau di dunia pendidikan saat ini sedang digadang-gadang profil pelajar Pancasila. Sepertinya ngantuk ini ibu. Mari kita nyanyikan dulu profil pelajar Pancasila gitu. Sudah apa Bu? Bapak? Belum. Sudah apa? Mari kita nyanyikan dulu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dia tidak ngantuk. Selanjutnya saya lanjutkan deh. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Diane Gossen mengatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ancaman atau hukuman, ketidaknyamanan atau hukuman. Murid ini melakukan disiplin karena takut, Bu. Karena takut dia kelihatan melanggar peraturan, dia takut. Jadi otomatis mereka akan melakukan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi kelihatan terpaksa. Nah, ini disebut faktor ekstrinsik, eksternal dari luar. Nah, kalau yang kedua mendapatkan imbalan, ini juga sama. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid itu melakukan itu bukan dari hatinya, karena ingin sesuatu. Karena ini sesuatu, oh aku mau makan pertama, aku pengen gak dia sekolah guru, uang 2000, deh itu kan. Jadi anak itu sudah salah niat, istilahnya begitu, gak niat ingin menjadi lebih baik, tapi karena sesuatu hal dari luar. Nah, yang terakhir ini menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan itu sebenarnya yang poin ketiga ini. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi internal dari dalam diri sendiri. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini kalau kita menerapkan yang namanya pertama hukuman, yang kedua penghargaan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, faktor eksternal. Hukuman itu akan mengakibatkan
diri dan membenci peraturan. Kenapa kok kayak gitu? Kalau penghargaan ini penghargaan itu tidak efektif karena menimbulkan rasa iri sama teman yang lain, mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum atau sistem ranking merampas hak untuk menghargai dirinya. Makanya di Merdeka Belajar ini tidak hanya Merdeka Belajar, sejak kurikulum K13 itu sudah tidak ada yang namanya ranking, karena itu menimbulkan yang namanya iri atau kesenjangan sosial anak. Jadinya gini, aku kayak emang terus aku yang memperhatikan guru, tapi rankingku masih rendah. Bahkan kemarin waktu rapotan itu juga sudah benar-benar yang Merdeka Belajar itu sudah benar-benar tidak ada peringkat, karena ya itu tadi kita menghindari adanya merusak hubungan atau iri tadi. Selanjutnya, konsep disiplin yang dinyatakan sukses itu jika kita bisa menerapkan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Di sini untuk konsekuensi sendiri yaitu akibat dari perbuatan atau tindakan seseorang, baik tindakan itu berakibat positif ataupun negatif. Jadi kalau hukuman itu sudah pasti negatif, kalau konsekuensi itu sebenarnya belum tentu hasilnya itu negatif. Ada juga konsekuensi yang hasilnya itu positif. Nah, tetapi di sini menurut saya konsekuensi ini kurang tepat karena penguatannya itu hanya jangka pendek. Sedangkan kita kan maunya anak itu mempunyai sikap disiplin positif itu selamanya. Kalau bisa kan seperti itu gitu. Nah, itu kita akan menerapkan yang namanya restitusi. Nah, restitusi itu apa toh Bu? Pernah dengar atau belum? Belum. Nah, saya kenalkan dulu sama restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita itu tidak langsung menyalahkan anak. Jadi gimana ya? Kita itu tidak boleh langsung menghujat anak. Mungkin nakal, itu tidak boleh. Seperti itu restitusi nanti akan dijelaskan ke materi yang selanjutnya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hampir sama sebenarnya hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atas kesalahannya dalam bentuk penderitaan. Jadi kita membuat anak itu jera, istilahnya seperti itu, biar tidak mengulangi kesalahan itu. Nah, dalam rangka pembimbingan tingkah laku. Kalau sedangkan konsekuensi seperti yang saya katakan tadi, yaitu akibat dari perbuatan dalam tindakan seseorang, baik positif, akibat yang positif ataupun akibat yang negatif. Nah, di sini hukuman itu akan menimbulkan yang namanya sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hatinya. Kita mungkin sudah dilarang gitu ya, memukul, jewer, itu kan sudah tidak boleh. Nah, tapi kita kan tidak tahu kalau kita tidak sengaja mengucapkan hal-hal yang menyakitkan anak. Nah, itu kan juga membuat sakit hati anak. Mungkin anak nanti akan ingat terus. Jadi berusahalah untuk mengucapkan hal-hal yang positif. Oh iya, tidak apa-apa. Guru juga pernah itu seperti hal seperti itu. Tapi ada tapinya, kita harus berubah apa yang salah. Mungkin seperti itu. Terus
hukuman itu kan memaksa anak untuk harus ikut itu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan. Kalau dihukum kan mesti malu, kayak disuruh berdiri waktu enggak mengerjakan PR, disuruh berdiri di depan kelas sampai semisal 15 menit, gitu kan dia akan malu dilihat teman-temannya. Nah, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi sesuatu itu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara. Nah, contoh kasusnya, kalau hukuman menghukum murid untuk berdiri di depan kelas selama pembelajaran seperti yang saya contohkan tadi saat tidak mengerjakan PR itu. Terus guru marah sehingga murid itu takut, itu juga sebenarnya tidak boleh. Walaupun saya juga terkadang juga marah. Kalau 1 kali 2 kali tidak bisa diperingatkan itu saya sok marah. Terus kalau konsekuensi itu, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR. Jadi misal tadi itu kasusnya sama, anak tidak mengerjakan PR, yang satu itu dihukum di depan kelas untuk berdiri 15 menit, itu namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi itu ya tidak apa-apa, tapi dikerjakan PR-nya saat jam istirahat, nanti dikumpulkan kepada guru. Itu konsekuensi. Jadi konsekuensi itu menurut saya cenderung memperbaiki keadaan. Misal tidak mengerjakan PR, ya kita mengerjakan saja gitu, dan tetap mendapatkan nilai daripada disuruh berdiri kan kurang efektif gitu ya. Anak juga nggak dapat nilai kalau disuruh berdiri. Nah, terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, yang terakhir yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau kita itu sudah menerapkan sebenarnya itu loh, kesepakatan kelas Bapak Ibu. Waktu awal masuk sekolah kan kita mesti membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Bisa boleh izin ke kamar mandi, terus habis itu kalau mau pergi pensil saat jam istirahat gitu, itu namanya kesepakatan kelas. Itu kalau di sini keyakinan kelas. Nah, dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sekarang tadi saya sudah menjelaskan hukuman atau konsekuensi. Perbedaannya sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh ngeplek. Itu termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi kalau hukuman. Walaupun kata Pak Samsul menyenangkan, katanya anak-anak suka.
Apakah ada pertanyaan? Ada. Oh, ya, ujian. Silakan pertanyaannya. Apa kelebihan dan kekurangan dari penerapan pembelajaran diferensiasi? Kelemahan dan kelebihan pembelajaran diferensiasi. Untuk kelemahannya ya, satu pasti memerlukan seorang guru yang mampu menguasai kelas dengan baik. Karena itu kan nanti dibagi kelompok-kelompok gitu. Kalau tidak bisa menguasai kelas, mesti yang sini sudah diperhatikan, yang sana rame. Nah, jadi diperlukan guru yang mampu untuk menguasai kelas dengan baik. Yang kedua, harus kreatif. Ya, karena setiap kelompok itu kan seperti yang kemarin saya lakukan itu mempunyai bobot soal yang berbeda. Nah, jadinya kita kan harus membagi yang ini sudah bisa tinggi, kalau ini masih sedang-sedang, yang ini masih rendah. Itu kan kita harus kreatif. Dan juga diperlukan mungkin guru yang mampu dalam IT. Mungkin kalau mau membuat yang sekreatif mungkin tidak hanya soal anak disodori soal itu, tidak. Mungkin kita bisa membuat membuat game edukasi, atau mungkin kita mau memaparkan materi dengan menggunakan Canva. Itu kan itu akan menjadi lebih menarik untuk siswa. Jadi mungkin siswa itu akan minat belajarnya akan bertambah. Kalau kelebihannya itu guru lebih mudah mengkondisikan siswa dengan konten, ya yang tadi itu. Karena kalau kita itu kreatif, tapi kan resikonya kalau kita menggunakan IT otomatis kita sedikit lebih repot ya dulu. Kita harus membuat kontennya dulu, kita harus belajar lagi. Nah, itu tapi dampak positifnya atau kelebihannya itu anak itu akan lebih mudah dikendalikan dengan konten. Apalagi kalau kita bisa membuat konten yang setiap harinya itu berbeda, mesti minat anak untuk belajar itu lebih tinggi. Selanjutnya itu siswa lebih nyaman dalam belajar. Kenapa lebih nyaman? Karena guru memberikannya soal itu sesuai dengan kemampuan siswanya, tidak terlalu berat untuk dia. Soalnya kalau saya lihat anak-anak yang kemampuannya diberi soal dengan kemampuan tinggi padahal dia tidak mampu, mesti dia sudah akan males aku, iso, pasti bilang gitu terus. Kadang soalnya di jawabannya itu dikosongi, biasanya seperti itu. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam mewujudkan merdeka belajar yang saat ini baru diterapkan di sekolah-sekolah, termasuk sekolah desa. Itu berarti sudah cukup ya. Semoga bermanfaat pemaparan saya untuk hari ini. Selanjutnya nanti sesi 2 dilanjutkan sama Bu Winda. Terima kasih atas perhatiannya. Ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia atas pemaparannya, sangat jelas sekali. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa di sini bukan berarti saya yang merasa lebih bisa, lebih pintar gitu. Kita di sini akan diskusi, berbagi, sharing biar kedepannya menjadi lebih baik gitu ya. Untuk membangun budaya yang positif, salah satu yang kita bisa lakukan yaitu memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yaitu yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis. Fisiologis itu yang bersifat dengan fisik, yaitu contohnya kesehatan, rumah, makanan. Yang lebih spesifik lagi
itu. Terus kebutuhan primer. Nah, untuk yang berhubungan dengan murid kita itu biasanya mereka yang berhubungan dengan sekolah itu misalnya ditanya tentang pada pagi hari itu ditanya udah sarapan belum? Nah, itu kan berhubungan dengan bertahan hidup. Misalnya belum sarapan pasti akan di sekolah akan kacau. Dari jam berapa sebenarnya? Bu guru istirahatnya jam berapa? Misalnya begitu. Itu berhubungan dengan bertahan hidup, kebutuhan manusia bertahan hidup. Kemudian rasa aman itu juga ada hubungannya dengan bertahan hidup. Untuk yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini hubungannya dengan psikologis. Contohnya yaitu ya koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, setiap murid pasti ingin menjadi bagian yang berharga di kelas. Mereka ingin diterima oleh teman-temannya baik di sekolah maupun di kelas. Seperti Rizal itu pendiam sekalipun pasti dalam hatinya juga ingin diterima oleh teman-temannya. Meskipun kadang hanya dia tetapi tidak bisa mengungkapkan tetapi juga ingin diterima oleh teman-temannya. Itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Untuk murid yang memiliki penguasaan tinggi, pasti biasanya ingin selalu menjadi pemimpin, ingin selalu di depan, ingin selalu mengatur. Jiwa kepemimpinannya ada. Tugas kita ya membimbing, mengarahkan ya, biar tidak jiwa kepemimpinannya itu salah. Terus kebebasan, kebutuhan dasar manusia yang kebebasan itu yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Murid harus diberi kebebasan untuk membuat pilihan, diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Kebebasan bukan berarti membiarkan apa saja yang mereka ingini kita turuti, tidak ya. Tetapi memberi kesempatan, membuat pilihan, terus mengeluarkan pendapatnya, gitu. Terus sebagai guru yang berhubungan dengan kebebasan yaitu kita memberikan berbagai macam metode pengajaran yang menarik agar mereka senang. Terus selain itu ya seperti yang disampaikan oleh Bu ya tadi yaitu pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan berbagai jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan minatnya. Jadi sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan manusia yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Di sini peran guru yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan tidak harus di dalam kelas, bisa di luar kelas, bisa bermain sambil belajar, gitu misalnya. Nah, sekarang 5 posisi kontrol. Nah, disiplin positif ini juga, posisi kontrol ini juga salah satu program yang dikembangkan untuk itu disiplin positif, menerapkan disiplin positif. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, posisi sebagai penghukum itu kita biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman fisik atau psikis. Pernah tidak Bu? Nah, pernah, saya juga pernah Bu, misalnya membentak anak itu kalau terlalu kebangetan itu Ibu. Nah, kalau kesabarannya Ibu juga membentak. Nah, berarti kita selama ini juga pernah menjadi
Gitu. Terus yang ketiga, tidak menyukai guru ataupun mata pelajaran yang diampu. Itu. Nah, ini ada video yang menggambarkan guru sebagai dalam posisi pendukung. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu contoh posisi guru sebagai pendukung. Tadi dalam film tersebut nada suaranya tinggi ya, bukan bentak-bentak ya. Marah sekali. Kemudian setelah itu memberi hukuman. Seperti tadi yang disampaikan Bu ya, suruh lari lapangan basket 5 kali. Itu merupakan hukuman. Dan efeknya tentu akan berulang seperti yang sudah dilakukan. Untuk yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nah, posisi ini suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Terus guru akan mengatakan hal-hal yang merasa kesalahannya itu ada pada murid. Dampaknya membuat murid merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Coba ini juga ada video lagi dibandingkan seperti tadi, pasti akan tahu perbedaannya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Nah, yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Kita yaitu suara guru akan lama, cenderung bersenda-gurau. Ada yang bapak ibu yang suka bersenda-gurau dengan anak-anaknya, sangat akrab gitu, ada ya. Pas akrab mungkin. Terus dampaknya murid akan bergantung pada orang tertentu. Betul tidak? Nah, misalnya ada Pak Riza atau Pak Sampur selaan gundali. Terus murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Ini juga ada video yang sama seperti tadi, cuma perbedaannya ini posisinya sebagai teman.
pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya rincang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu posisi kita sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau itu bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda-gurau seperti posisi seperti teman tadi, dan atau bersuara tinggi. Terus guru mengarahkan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Kemudian menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kemudian dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi atau hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Selanjutnya tidak sepenuhnya mandiri. Ini juga ada video posisi kita sebagai pemantau. Nanti bisa dilihat perbedaannya dengan ketika posisi tadi. Tokohnya baru Naren. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, untuk yang terakhir yaitu posisi kita sebagai manajer. Suara kita netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bersuara tinggi. Kemudian guru akan terus memberikan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Dampaknya, murid menjadi mandiri, percaya diri, murid dapat belajar dari kesalahan dan dapat mencari solusi menyelesaikan masalahnya. Dan ini video yang terakhir tentang posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah,
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, kira-kira posisi mana yang paling ideal Bapak Ibu? Yang paling ideal posisi di mana? Yang paling belakang itu posisi sebagai apa ya? Ya, sebagai manajer. Ini sama posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid itu sama, yaitu jawabannya manajer. Nah, posisi manajer ini guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini pertanyaan biasa, Bu. Nah, jawabannya kira-kira apa? Mengapa kok kita punya peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan? Biar apa? Ya, tapi bukan aman, sehat, terus tidak ada penyakit. Nah, sehat, aman itu merupakan suatu nilai-nilai atau keyakinan. Nah, kita akan ke keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, nilai-nilai yang diyakini dari menggunakan masker tadi kan biar sehat, biar aman. Nah, sekarang itu kita akan membahas keyakinan kelas. Salah satu langkah untuk mewujudkan disiplin positif di kelas adalah membuat keyakinan kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 5. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, kita diskusi bersama anak-anak. Nah, kira-kira peraturan apa yang perlu kita sepakati dalam kelas itu. Nanti setelah itu anak-anak akan mencatat semua memberikan masukan ya di kertas atau di post-it, nanti bisa ditempel di dinding, di kantor ataupun di papan tulis. Dan anak-anak itu menuliskan lebih dari satu kesepakatan. Nah, yang ketiga itu susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ketika anak sudah menuliskan, kemudian disusun. Jika ada kata-kata yang atau kesepakatan yang dituliskan sama, itu dijadikan satu. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya gini, tidak datang terlambat. Nah, itu kan kalimat positif. Diganti dengan datang tepat waktu. Itu misalnya. Terus yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi harus dibedakan mana yang berupa peraturan, mana yang berupa kesepakatan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin dituju dari peraturan tersebut. Misalnya, seperti tadi, misalnya tidak mendengarkan guru saat menerangkan, itu kan nilai hormat. Jadi nanti dicari nilai yang mau disepakati itu nilai apa. Yang kelima, tinjauan keyakinan di sekolah secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah tidak terlalu banyak, berkisar 3-7, biar anak tidak lupa kalau terlalu banyak. Jadi kalau sudah ingat, nanti ketika anak-anak melanggar peraturan diingatkan lagi. Ayo, kemarin sudah disepakati keyakinan di kelas kita apa?
menyetujui. Kemudian kalau sudah ditandatangani keyakinan kelas itu semua murid dan guru. Dan yang terakhir dilekatkan di dinding, diberi di kelas atau di depan kelas. Pokoknya yang semua warga melihat. Jadi ketika mereka lupakan keyakinan kelasnya, nanti akan ingat lagi dengan melihat keyakinan kelas. Dan ini anak-anak kelas 5 sudah membuat keyakinan kelas. Tapi berhubungan dengan peran manajer, ini hubungannya dengan segitiga restitusi. Seperti di video tadi kan, yang terakhir guru berperan sebagai manajer juga menetapkan segitiga restitusi ketika menyelesaikan masalah keterlambatan tadi. Segitiga restitusi itu apa? Sudah tahu belum Bapak Ibu? Nah, kalau restitusi tadi sudah ya Bu, sudah dijelaskan oleh Mulia. Jadi restitusi tadi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Misalnya ada kasus seperti kemarin kelas 5 itu bully ya. Jadi kasus Reza membuli Fadri. Misalnya nanti itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi ini. Jadi pada sesi menstabilkan identitas, saya bisa menanyakan sebelumnya suruh cerita dulu mereka berdua kejadiannya bagaimana sesuai versi mereka. Setelah itu baru saya mengajukan pertanyaan. Manusia tidak ada yang sempurna. Saya memberikan pernyataan semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti semua pernah melakukan kesalahan. Itu pertanyaannya bisa seperti itu. Atau dengan misalnya kita bisa memperbaiki masalah ini. Nah itu kan contohnya. Kemudian setelah menstabilkan identitas itu bisa dengan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu ajukan pertanyaannya, kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi dari ini? Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kalau kemarin saya waktu ada Reza membuli Fadri itu saya validasinya dengan menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, pastikan anak punya alasan. Kok kenapa kok kamu melakukan itu ke Fadri? Nah, terus mereka bercerita. Kemudian di akhir setelah validasi itu ada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu kemarin saya menanyakan apakah nilai-nilai yang telah kita sepakati. Jadi setelah kita membuat kesepakatan, jika anak melakukan pelanggaran, kita ingatkan lagi tentang kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, kamu mau jadi anak yang seperti apa? Itu juga termasuk dalam menanyakan keyakinan dengan nah ini penerapan segitiga restitusi. Kemarin ada kasus murid berkata tidak sopan kepada Pak Guru. Yang kedua yaitu kasus murid dibully oleh temannya. Sudah, terima kasih. Ada pertanyaan tidak, Bapak Ibu? Pak Samsul dari Pak. Ini mau bertanya tentang tujuan adanya keyakinan kelas. Itu saja Pak. Berkaitan dengan keyakinan kelas tadi ya Pak ya. Jadi sebuah keyakinan kelas itu dibuat semua anggota. Jadi nggak cuma siswa, nggak cuma guru. Jadi peraturan itu kita buat bersama antara siswa dan guru. Itu dengan adanya
adanya keyakinan kelas itu diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yaitu disiplin diri, disiplin yang muncul dari dalam diri, ya, motivasi intrinsik tadi. Jadi kesadarannya diri sendiri itu tujuannya dibuat keyakinan kelas. Jadi diharapkan setelah ini Bapak Ibu semua membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Itu ya Bapak Ibu. Dan itu apakah untuk murid saja atau memang gurunya juga harus? Oh ya. Nah, keyakinan kelas itu dibuat untuk semua. Jadi tidak cuma anak, tapi guru juga. Jadi misalnya saling menghormati. Jadi bukan muridnya saja yang menghormati, tapi gurunya juga saling menghormati. Itu Pak. Ada pertanyaan lain? Cukup ya? Nah, karena sesi ketiga sudah selesai, saya tutup. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga dengan berakhirnya acara diseminasi tentang pemahaman dan